suami yang paling terbaik. Bahkan Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika Nabi ketika menjadi ayah, Nabi juga menjadi ayah yang paling terbaik. Sayyidah Fatimah ketemu sama Rasulullah menangis. Ditanya sama Rasulullah, "Kenapa menangis wahai anakku?" Kemudian kata Sayyidah Fatimah, "Wahai ayah, sesungguhnya aku baru ketemu dengan ibu Aisyah." Aisyah ini ibu dirinya Fatimah. Ya. Ada satu ucapan daripada ibu Fatimah yang menyakitkan perasaan wahai ayah. Nabi SAW mengatakan, "Apa yang diucapkan ibumu?" Ibu Aisyah mengatakan, "Sesungguhnya di antara istri-istri ayahmu, akulah yang paling terbaik. Karena ayahmu menikah, mendapati akulah satu-satunya wanita yang dinikahinya dalam keadaan perawan. Ya, yang lainnya janda semua. Maka dengan sebab ini kata Aisyah, akulah istri yang paling terbaik di antara seluruh istri ayahmu. Sakit hati wahai ayah." Ya. Maka Nabi tersenyum. Nabi SAW katakan kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah anakku, sesungguhnya di antara seluruh istri-istri ayahmu, ibumu lah yang paling terbaik di antara mereka semua. Karena ibumu lah satu-satunya istri ayah yang mendapati ayah menikah dengan ayah, sedangkan ayah masih dalam keadaan lajang, perjaka, dibalikkan." Ya. Kalau kita sekarang gimana kira-kira Pak? Ya, punya bini dua, bini kedua ngadu sama kita, "Bang, itu kakakku gini segala macam." Kira-kira gimana kita? Bini muda masih 17 tahun pula lagi, gimana kira-kira? Ya, ngamuk sama bini tua. "Kau ngalah lah kau sama bini muda, sama adikmu tuh bla 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 segala macam." Gimana? Ya. Nah, karena jemaah sekali mulai kenal semua, Nabi ketika menjadi suami, menjadi seorang ayah yang paling terbaik. Nabi ketika menjadi kakek yang paling terbaik. Main kuda-kudaan dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, cucumu ini adalah, ya, engkau adalah sebaik-baik tunggangan ya Rasulullah. Engkau sebaik-baik tunggangan." Nabi SAW mengatakan, "Dan cucuku ini adalah sebaik-baik penunggang." Sampai pernah Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah ya Rabb, Sayyidina Husain itu kalau dia melihat abangnya Sayyidina Hasan dicium Nabi itu sampai mulutnya, bibirnya ketika masih kecil-kecil. Sedangkan Sayyidina Husain ini kalau dicium Rasulullah hanya sampai lehernya saja." Maka akhirnya Sayyidina Husain ngadu sama ibunya, "Wahai ibu, kakek pilih kasih wahai ibu." "Kenapa?" kata ibunya Fatimah. "Coba lihat ibu, kakek itu biasa kalau mencium abangku Hasan diciumnya sampai bibirnya wahai ibu. Sedangkan aku wahai ibu, kalau seandainya dicium sama kakek hanya sampai leherku saja wahai ibu. Kakek pilih kasih." Maka kemudian Fatimah datang menjumpai Rasulullah dan Fatimah tanyakan perkara itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menetes air matanya pada saat itu dan dia mengatakan, "Ya Fatimah, sesungguhnya ada sinyal daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Hasan ini cucuku, nantinya dia mati dalam keadaan diracun, dan sebab racun itu masuk ke dalam tubuhnya akan rontoklah tubuhnya pada saat itu. Sedangkan Husain ini cucuku, dia mati dalam keadaan dipenggal lehernya. Itulah yang menjadi sebab kalau aku mencium Hasan sampai ke mulutnya, kalau mencium Husain hanya sampai ke lehernya saja." Ternyata fakta Pak. Sayyidina Hasan itu meninggal dia Pak. Yang mengandung siapa? Siapa yang mengandung? Istrinya sendiri. Orang terdekatnya sendiri, istrinya sendiri. Yang dibayar Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala sama yang berselisih dengan Ali siapa? Khalifah Yazid bin Muawiyah.
setelah Muawiyah mati, maka yang menggantikan adalah Yazid. Pada saat itu sedang kacau dalam perpolitikan, dan kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menarik diri daripada perpolitikan, menyibukkan dirinya dalam ibadah. Tapi Yazid tetap tidak merasa senang. Maka akhirnya Yazid mengiming-imingi harta benda duniawi kepada istri Sayyidina Hasan. Maka kemudian dengan sebab itulah Sayyidina Hasan matinya diracun oleh istrinya sendiri. Sedangkan Sayyidina Husain matinya dia baik, dipenggal kepalanya. Kita kalau menceritakan kisah ini, membaca kisah ini nggak sanggup kita. Sampai Sayyidah Fatimah, ya Rasul, kullu nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap doa Nabi itu doanya pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kamu doa ya Rasulullah supaya cucumu tidak mati dalam keadaan seperti ini ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, doaku itu aku simpan untuk umatku akhir zaman nanti, bukan untuk cucuku ini. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi suami ketika menjadi suami yang paling terbaik. Nabi ketika menjadi pemimpin, Nabi adalah seorang pemimpin yang paling terbaik. Nabi ketika menjadi apa saja pun, Nabi adalah yang paling terbaik. Maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ada asbab zahirnya, ada asbab batinnya. Jadi fansuru kaifa kana aqibatul zalimin, fansuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Yang ketiga Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa azab musibah datang menimpa kepada kaum terdahulu? Karena disebabkan dusta, kebohongan sudah menjadi satu hal biasa. Manusia itu kalau dia berdusta, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu menjauh daripada dia. Maknanya apa? Ketika orang berbohong, berdusta, rahmat Allah pun pergi meninggalkan dia. Karena malaikat ini bertugas untuk membawa rahmat. Pergi meninggalkan dia. Itu kalau berdusta, berbohong. Makanya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, al-kazib, al-kazab dalam kosakata bahasa Arab ini berbeda. Kazib itu kalau seandainya kebohongan itu hanya memberikan kerugian kepada satu orang saja. Saya berbohong secara persen kepada Pak Solan, itu namanya kazib. Tapi kalau kazab, Dajjal itu diberikan gelar apa? Al-Masihud Dajjal, Al-Kazab. Ketika Dajjal turun nanti, berapa banyak orang-orang yang beriman tertipu oleh fitnahnya dan fitnah Dajjal, membenarkan kebohongan Dajjal. Ketika Dajjal memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, padahal sifat-sifat ketuhanan itu tidak ada pada dirinya. Berapa banyak nanti manusia yang akan terkena fitnah itu dan kemudian membenarkan kedustaan daripada Dajjal pada saat itu. Jadi kazib itu adalah kebohongan secara persen. Kalau kazib itu adalah kebohongan yang menjadi sebab kerugian banyak manusia. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi fansuru kaifa kana aqibatul zalimin, fansuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka inilah yang menjadi sebab datangnya musibah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sikap kita sebagai seorang mukmin itu apa ketika datangnya musibah ini? Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yashkur ala ni'amihi," siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku. Syukur yang pertama itu adalah dengan lisan. Dapat nikmat daripada Allah, maka kamu puji Allah. Alhamdulillah. Bi nikmati tatimu
solihan. Ini doa yang dibaca Nabi kalau hati Nabi dalam keadaan senang, gembira, mendapatkan nikmat daripada Allah. Puji Allah. Yang kedua, syukur dengan hati, banyak berzikir. Yang ketiga, syukur dalam bentuk arkan tubuh, ya, sujud kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Bapak Ibu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak kita melihat manusia ketika datang musibah azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tidak mengambil ibrah ini. Faktanya kita melihat ketika datangnya musibah yang tak sholat tetap tak sholat juga, ya. Padahal sebenarnya ketika datangnya musibah, mohonlah kelembutan daripada Allah, mohon kelembutan daripada Allah supaya Allah Ta'ala tanggungkan azab ini, musibah ini. Tapi faktanya kita melihat justru ketika datangnya musibah, yang maksiat tetap maksiat, yang bohong tetap bohong, yang dusta tetap dusta. Saya tanya Pak, bagi semalam yang tak ada bensin, beli bensin satu botol berapa? Limpul. Berapa? 20.000 kan? Saya tanya sekarang ini bentuk-bentuk kesoliman tidak? Bentuk kesoliman tidak? Memanfaatkan kesulitan orang. Kesulitan orang. Di Aceh, satu botol besar itu 30.000. Telur satu biji 5.000 perak. Padahal kalau kita tanya, itu bensin yang dijual 30.000 itu belinya kira-kira pada saat musibah atau sebelum? Sesudah banjir atau sebelum banjir? Sebelum banjir. Jadi memanfaatkan, mengambil manfaat tatkala orang dalam keadaan kesusahan. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya orang Islam ini mudah saja. Idkhulu surur ala qalbil mu'minin. Kamu senangkan hati orang-orang yang beriman. Senangkan hati orang beriman ketika dalam keadaan mendapatkan musibah, kesulitan, bukan malah dipersulit, tapi mudahkan mereka. Bapak Ibu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka man lam yashkur ala ni'amihi, siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang kuberikan, kata Allah dalam hadis kursi. Wa man lam yarda ala qada'i, siapa yang tidak ridho atas ketetapan yang aku berikan kepadanya. Maka sikap kita sebagai seorang beriman, Bapak Ibu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika datangnya apapun itu daripada Allah, maka harus ridho atas ketetapan Allah. Wa man lam yasbir ala bala'i, dan kemudian Allah katakan, siapa yang tidak bersabar atas musibah yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtas sama falyastamis rabban siwahu, kata Allah, silakan dia keluar daripada bumiku. Falyastamis rabban siwahu, dan cari Tuhan yang lain. Bahasanya begini Pak. Yang pertama, man lam yashkur ala ni'ami, siapa yang tak bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, man la yarda ala qada'i, siapa yang tidak ridho tentang akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yasbir ala bala'i, siapa yang tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Bahasanya begini, kata Allah, kau keluar dari bumiku, kau cari Tuhan yang lain. Coba akal kita, kira-kira kalau seandainya fal yakhruj min tahti sama, kau keluar daripada bumiku, mau ke bumi mana itu? Ada bumi lagi rupanya selain daripada bumi ini? Ada. Fal yastabis rabban siwahu, kau cari Tuhan yang lain. Ada lagi rupanya Tuhan selain daripada Allah? Ada. Jadi makanya sifat sebagai seorang mukmin, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya musibah, isbir, sabar. Saya kadang-kadang kemarin tuh saya tengok video-video dikirimin itu, ya,
Orang isi minyak di SPBU ngantri, ngamuk-ngamuk semua. Oh ini. Anda sudah tahu minyak dalam keadaan susah, kosong. Harusnya dengan seperti itu, sikap Anda sebagai rakyat juga meminimalisir untuk keluar rumah. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda keluar rumah, ya harus siap menerima konsekuensi dengan keadaan yang seperti itu. Nah, coba kita melihat buat apa itu semua ngamuk-ngamuk di SPB itu apa? Ya? Yang dipikirnya petugas SPB itu juga nggak capek. Petugas SPB itu juga ya, mereka capek juga. Bukan mereka yang memegang tampuk kekuasaan, bukan mereka yang mengatur itu semua. Dikatakan Subroto, minyak pada komplain semua datang ke SPBU, katanya mogok. Kenapa? Bawa barang bukti. Minyak itu dibawa satu botol aqua, tapi bukan botol aqua yang ini, karena yang bentuknya agak bulat gini kan. Nah, dibawa seperti itu. Minyaknya minyaknya cuma 10% di atasnya, karena air dengan minyak itu kan bisa bersatu, ya. Airnya 90%. Ngamuk-ngamuk SPBU semua. Sekarang begini, Pak. Ya. Kan kemarin banjir besar-besaran. Bisa jadi kemungkinan ya tangki mereka tuh masuk air. Jadi kalau seandainya tangki mereka tuh yang kemasukan air karena dengan sebab banjir, yang salah siapa? Kita bisa salahkan mereka. Kemudian kita tuduh petugas SPBU-nya bermain gitu. Gak begitu juga. Ya. Jangan sedikit-sedikit kita bilang enggak begitu juga. Anda harus pahami, banjir kemarin itu memang kalau misalkan banjir yang paling terbesar. Masjid-masjid, Masya Allah. Saya malam Jumat jadwal ngisi kajian rutin di Jalan Kejaksaan. Ya, ada masjid di bawah tinggi itu. Sore dikirim WA sama BKM-nya, Ustaz, pengajiannya kita tanggungan Ustaz, dikirim video. Kenapa sama Tuhan? Masjid kami udah 1 meter masuk air Ustaz. Kemudian, ayo wajarlah orang masjidnya samping sungai. Ya. Masjid kami 1 meter udah masuk air. Ya udah nggak apa-apa saya bilang. Ya. Kemarin di WA juga tadi malam. Ya. Ketua Mu'alaf Center Sumur Soleh Arifin, orang India itu, ya, musola di Gang Pasir, Esparman wajar juga, musolanya pinggir sungai juga. Musola kami hancur Ustaz, butuh untuk renovasi. Mohon Ustaz kalau Ustaz punya jemaah apa semua segala macam untuk biar supaya bisa digunakan untuk sholat. Ya, Jumat saya khotib Jumat aturannya di masjid Asy-Syafi'iyah depan rumah sakit Sufinadis. Itu juga masjidnya juga di samping sungai juga. Pagi di WA sama Pak Edi Sofyan, bekas Kominfo, PLT Wali Kota Tebing Tinggi dulu, dia ketua BKM-nya. Ustaz, nanti kami kabari Ustaz ya. Pagi saya ditelepon, bagaimana nanti perkembangannya. Karena kami ini pun tak bisa keluar rumah Ustaz. Air udah satu tingkat. Ngungsi semua di rumah-rumah tetangga yang punya tingkat. Ya, masjid juga tempat orang ngungsi semua Ustaz. Masjid sudah masuk lumpur-lumpur semua tuh. Ya. Jadi lihat nanti Ustaz perkembangan jam 10 nanti saya hubungi. Jam 10 dihubungi Ustaz, sesuai dengan kebijakan BKM masjid tidak melakukan sholat Jumat. Ya gimana mau sholat Jumat? Masjidnya sudah lumpur semua. Komplek Citra Wisata, komplek orang-orang elit yang tak pernah selama di banjir masuk, tenggelam juga sampai Sepaha. JCT pun begitu juga. Di Medan banyak komplek-komplek mewah yang tenggelam semua. Lantas apa yang mau kita hebatkan di hadapan Allah? Apa yang mau kita berbangga-bangga di hadapan Allah? Maka itu tadi qasidahnya Imam Abdullah Al-Haddad,
qad kafani ilmu rabbi, telah cukup bagiku ilmu Tuhanku, cukup itu sudah. Min su'ali waqtiyari, daripada seluruh masalah-masalah kehidupanku, daripada seluruh keinginan-keinginanku, udah cukup semua. Allah dah tahu semua itu. Menunjukkan kita ini adalah hamba yang butuh kepada Allah. Lantas apa sekarang yang kita buat? Ya, tobatlah Allah. Semuanya harus tobat kepada Allah. Ya, taubatan jami'an, tobat seluruhnya kepada Allah. Yang pejabatnya tobat, jangan lagi nokohi rakyat, jangan lagi bohongi rakyat, jangan lagi buat kebijakan yang menyusahkan rakyat. MUI semalam sudah mengeluarkan fatwa, ya, setelah bermusyawarah multaqa MUI. Apa salah satu yang dikeluarkan fatwa MUI? Tidak boleh, haram hukumnya memungut pajak untuk bangunan secara berulang-ulang. Pajak rumah, ya. Sudah keluar fatwa daripada MUI. Sekarang yang menjadi masalah itu fatwa kira-kira diterapkan nggak oleh pemerintah? Ya, diterapkan nggak oleh pemerintah fatwa itu? Tidak boleh, haram hukumnya mempajak bangunan bumi secara berulang-ulang. Tak boleh, haram hukumnya. Sudah keluar fatwa MUI. Maka sekarang ini Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, yang mengeksekusi fatwa ini siapa? Siapa? Pemerintah. Masalahnya sekarang pemerintah mau nggak mengeksekusi ini fatwa? Itulah yang Nabi sebutkan. Isnatani min ummati, dua perkara di dua komponen daripada umatku. Kalau dua ini baik maka baiklah dua-duanya. Al ulama wal umaro. Ulama dan umarohnya saling bekerja sama. Ulama mengeluarkan fatwa sebagai orang yang paham dalam ilmu agama, maka yang mengeksekusi fatwa itu adalah umaroh pemerintahnya. Ya. Nah, kalau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah Allah. Yang pertama adalah sebagaimana tadi Nabi katakan dalam diskusi, man lam yasbir, sabar dalam menghadapi musibah. Masing-masing setiap komponen masyarakat ini introspeksi diri. Pejabatnya, rakyatnya, ya, semua kalangan harus introspeksi diri. Pejabatnya Anda harus jujur. Ya. Jangan buat proyek yang enggak merusak hutan dan segala macam. Ya. Nah, kalau ditanya kayu-kayu gelondongan punya siapa? Enggak tahu kami katanya. Ya, itu kan Bang Samuti kan. Nah, jadi itu punya siapa itu? Nah, punya hantu itu rupanya. Ya. Apa dia itu pohon itu terbang dengan sendiri begitu? Terbang sendiri begitu? Enggak begitulah. Pasti ada pelaku-pelakunya yang membabat itu pohon-pohon. Ketika terjadi banjir, terjadi hujan yang begitu lebat, sehingga tidak lagi bisa menahan debit air, terjadilah banjir. Dengan sebab banjir ini, maka yang mengalami kesusahan itu siapa? Rakyatnya. Tobat dari Allah. Rakyatnya juga harus masih tobat. Ya. Anda datang ke masjid, jangan ketika musibah aja Anda ngungsinya di masjid. Ketika musibah ngungsi di masjid, ya nggak apa-apa juga, masih bagus juga, karena masih mau ke masjid. Ya, tapi setelah musibah tetap juga harus datang ke masjid. Manusia ini dipanggil 3 kali sama Allah. Yang pertama panggilan azan, itu panggilan Allah 5 kali dalam 1 hari. Yang kedua panggilan haji bagi orang yang mampu. Labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Takut yang ketiga ini dipanggil sholat nggak mau. Orang kaya dipanggil menunaikan ibadah haji nggak mau. Berlaku panggilan ketiga, panggilan kematian. Kan itu kan kita dipanggilkan 3 kali saja. Panggil
panggilan azan, panggilan haji, kemudian kalau panggilan kematian gak ada urusan mau gak mau. Yang gak mau pun tetap harus mau juga. Yang mau tetap harus, ada orang yang mau mati. Ya. Jadi orang rakyatnya juga masih introspeksi diri juga, ya, harus sadar diri juga. Kenapa Bapak Ibu hati mulai Allah Subhanahu wa taala? Tadi seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abu Aliyah. Ya, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang durhaka kepada Allah, hakikatnya mereka lah yang berbuat kerusakan di darat dan di lautan. Yang bermaksiat di bumi Allah, yang durhaka di bumi Allah, tinggal di bumi Allah, mereka lah yang membuat kerusakan di darat dan di lautan. Maka tubahan ilallah, taubat kepada Allah. Ustaz, saya kan gak merasa berdosa, saya kan gak buat dosa. Kamu tuh gak merasa berdosa, itulah dosa sebenarnya. Ya, kamu itu merasa tidak berdosa, itulah dosa sebenarnya. Kenapa? Karena yang tak buat dosa itu, yang masuk itu hanya para nabi alaihi wasallam. Yang namanya manusia, mau dia pemimpin, mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata, semuanya tidak pernah luput daripada yang namanya dosa. Maka tubna ilallah, taubat kepada Allah. Ainal mustaghfirina bil ashar. Mana orang-orang yang beristighfar kepadaku di waktu sahur? Karena orang-orang yang beristighfar, yang iman, yang qiyamul lail, kemudian dia beristighfar, menangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka inilah yang dapat menangguhkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu simpelnya. Jadi enggak usah kita ini ya dalam arti kata ya sabar saja. Sabar sembari sama-sama saling memperbaiki introspeksi diri. Nah, Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, ini saya dengan Al-Fatihah dapat sampaikan. Intinya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kelembutan Allah dalam setiap musibah. Ya, mohonlah kelembutan Allah dalam setiap musibah. Dan kita pahami bahwasanya ujian-ujian ini ataupun musibah ini para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, supaya kita ini rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Karena ini sifatnya kajian umum, bukan jadwal saya. Aturan ini jadwalnya Ustaz Mahmud Aziz. Tapi kena Ustaz Mahmud Aziz sekarang sudah sedang safari dakwah di Batam. Mantap dia nih Ustaz Mesin Syakir ini kan. Ya, pakai baru kan.